Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide hantarannya dari olahan buah kurma. Karena sekarang ini kan baru banyak buah kurma, kita akan bikin cake untuk hantaran saat kita berkunjung ke saudara ataupun teman. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak video sampai selesai. Rendam 150 gram buah kurma selama 10 menit ya dengan air panas supaya buah kurmanya ini menjadi lembut. Untuk buah kurmanya dibuang isinya terlebih dahulu ya. Nah, selagi menunggu untuk buah kurmanya ini menjadi lembut, aku akan siapkan bahan yang lain. Nah, aku menggunakan 200 gram margarin. Untuk margarin ini bisa juga diganti dengan butter ya, supaya hasilnya nanti premium. Kemudian di sini akan aku tambahkan dengan gula pasir 200 gram ya, untuk memasukkan gulanya sedikit demi sedikit terlebih dahulu. Kemudian mixer menggunakan kecepatan yang tinggi hingga menjadi putih. Nah, setelah menjadi putih seperti ini, kemudian aku masukkan 4 butir telur. Kemudian mixer kembali ya, menggunakan kecepatan yang medium untuk memasukkan telurnya satu persatu. Nah, jika sudah tercampur rata, kemudian nanti akan aku masukkan untuk bahan kering yang lainnya. Oke, kalau sudah tercampur rata seperti ini, lalu aku akan masukkan bahan keringnya. Ada 1 sendok teh baking powder dan 300 gram tepung terigu. Aku menggunakan tepung yang pro sedang. Ini akan aku ayak. Nah, setelah diayak, kemudian aduk balik aja menggunakan spatula. Nah, untuk buah kurmanya yang sudah ditiriskan tadi akan aku berikan tambahan 1 sendok makan tepung terigu ya. Ini tujuannya untuk membaluri buah kurma supaya nanti dia saat tercampur dengan adonan itu tidak tenggelam ya saat sudah matang. Jadi supaya tetap berada di dalam atau di tengah-tengah adonan. Nah, ini akan aku aduk menggunakan spatula aja dulu. Lalu setelah itu masukkan juga untuk buah kurma yang sudah dibaluri dengan tepung terigu tadi ya. Lalu aduk kembali hingga tercampur rata semuanya. Karena prosesnya mau kita oven, jadi untuk ovennya sudah harus kalian panaskan ya 10 menit sebelum adonan dimasukkan supaya panas di dalam oven itu bisa stabil. Nah, kemudian siapkan loyang berukuran 7x22 cm. Ini sudah aku olesi dengan margarin tipis-tipis serta di bagian dasarnya aku berikan alas kertas baking paper. Nah, masukkan dengan sama berat ke dalam loyangnya. Kalian juga bisa ditimbang ya jika ingin sama-sama beratnya. Nah, kemudian bagian permukaannya diratakan. Ini aku menggunakan sumpit. Lalu setelah itu hentak-hentakkan. Lalu di bagian atasnya akan aku berikan topping buah kurma kembali supaya pembeli itu bisa melihat ya. Ini merupakan olahan dari buah kurma. Nah, untuk penyusunannya sesuaikan aja ya dengan selera. Untuk memberikan toppingnya bisa dipotong-potong kecil ditaburkan, atau buah kurma yang dibelah menjadi 2 kemudian ditata di atasnya seperti ini. Nah, setelah
ditaburkan seperti ini, kemudian akan aku oven ya. Untuk mengovennya di sini lamanya 40 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 150 derajat Celcius. Kalian juga bisa menggunakan oven tangkring atau oven kompor. Lamanya tambahkan 10 menit dari oven listrik ya. Penggunaan apinya gunakan api yang sedang cenderung kecil aja. Oke, setelah matang kemudian keluarkan dari oven. Seperti ini tampilannya, sangat cantik banget ya dengan warna yang menarik, agak kecoklatan gitu dari buah kurmanya. Lalu kita tunggu dingin. Nah, buat kalian yang ingin tahu sudah matang atau belum, boleh dicek tusuk ya menggunakan tusuk gigi seperti ini. Oke, kita dinginkan terlebih dahulu, baru setelah dingin nanti kita keluarkan dari cetakannya. Dan jika ingin dijadikan sebagai ide jualan, bisa ya dikemas, dimasukkan ke dalam dus atau mungkin mika. Nah, buat kalian yang ingin dijadikan sebagai ide hantaran maupun ide jualan, pastikan saat mengemas sudah benar-benar dingin supaya cake kurma ini bisa awet, tidak gampang jamuran tentunya. Nah, di suhu ruangan untuk cake kurma ini bisa bertahan sampai 4 hari 5 harian juga oke ya. Jadi ini pas banget nanti saat berkunjung ke keluarga atau saudara, bisa untuk ide hantaran gitu ya. Nah, apalagi kalau pas momen-momen spesial itu kan kita kalau berkunjung ke keluarga, kalau tidak membawa hantaran itu rasanya kurang afdol ya. Jadi ini pas ya jika kalian membikinnya. Kalau kalian ingin membikin atau membuat banyak, silahkan nanti kalikan aja ya untuk takaran bahan-bahannya. Nah, ini dimasukkan ke dalam dus seperti ini, sudah menjadi sangat menarik ya. Jadi terlihat lebih premium tentunya. Oke, selanjutnya di sini aku akan potong salah satu supaya kalian bisa lihat ya nanti tekstur di bagian dalamnya atau di bagian tengahnya. Nah, karena ini temanya kurma, jadi untuk kurmanya jangan diganti ya, atau jangan di skip. Tapi kalau misalkan terpaksa kalian tidak suka kurma, boleh diganti dengan buah kering yang lain. Tentunya ada juga ya resep buah kering yang lainnya. Nanti linknya akan aku sertakan di deskripsi untuk link resepnya ya maksudnya. Nah, ini tampilan di bagian tengahnya atau di bagian dalamnya. Buat kalian yang ingin mencari aneka macam cetakan, silakan kunjungi ke TikTok Rosita Susi. Nanti lihat di etalase ya, di sana nanti banyak terdapat macam-macam perlengkapan baking ataupun mungkin loyang-loyang untuk bolu atau cake. Nah, oke, demikian tadi saja ide hantaran dari buah kurma ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.